Benar, ini tempatnya. Shifu bilang, kakak seniormu adalah teladan dari sekte Shuan. Aku harus belajar baik-baik dari kakak senior, cari uang untuk merawat Shifu sampai tua. Kak Wang, adik sudah hitung. Kamu ini memang orang yang kaya raya dan mulia. Terima kasih Kak Wang untuk karnavalnya. Kakak senior, Kakak-kakak ada yang mau tanya, tulis di layar. Jangan buru-buru, adik akan jawab satu persatu. Semuanya follow dan like ya. kakak senior, ramal tidak perlu buka banyak-banyak. Kakak-kakak, adik juniorku sudah datang, hari ini sampai sini dulu. Dah? Tidak buka siapa yang mau lihat, tunggu sampai kamu juga tidak bisa makan. Kamu juga harus buka. Kakak senior, menurutku kita harus jalani jalan yang benar, cari uang yang bersih. Shifu sudah bilang, cari pekerjaan ya? Aku kebetulan ada pekerjaan, sangat cocok untukmu. Ayo. Adik junior yang belajar tahu, setiap hari berbuat baik, orang ini bisa hidup atau tidak. Semua tergantung kamu. Kakak senior. Apa? Pesta pernikahan. Aura berubah bentuk. Orang ini ternyata memiliki aura naga. Pasti orang yang kaya raya dan mulia. Tapi kenapa energi naga ini begitu tipis? Tubuh lemah. Matahari, bulan, bintang, dan bumi bersinar, kebaikan hati membawa berkah. Hancur. Selesai. Orang sial, bertemu denganku, nasibmu beruntung. Buruk, ini minuman cinta, ada pemicu. Obat perangsang. Kenapa semakin minum semakin haus? Panas sekali. Adik seperguruan yang bodoh itu, ternyata cocok dengan orang sial ini. Cocok secara astrologi. Jangan-jangan dia tidur dengan orang sial itu. Saya Len. Halo, Fu Zong. Segala cara harus dilakukan, temukan wanita yang membawa giok naga tadi malam. Untuk menenangkan nasibku. Ya, Orang sial yang menenangkan nasibku tadi malam ternyata adalah orang terkaya di properti Jiangcheng. Fu Tianchen. Kakak seperguruan. Kamu kemana saja? Adik, jangan-jangan kamu sudah tidur dengan orang sial itu. Kakak, jangan bilang guru. Kalau guru tahu. Hari pertama aku turun gunung, sudah tidur dengan pria, dia pasti tidak akan memaafkanku. Bisa saja. Terima kasih, kakak. TAPI. Kamu tahu siapa pria itu? Aku mabuk, tidak ingat. Kakak, sekarang satu-satunya keinginanku adalah mencari uang dengan baik. Untuk menghidupi guru, kakak, aku mandi dulu. Ya. Bodoh. Kamu tidak menerima kekayaan yang melimpah ini.
Jangan salahkan aku. Sudah menemukannya? Maaf, belum. Temukan dia dalam 3 hari, atau ajukan pengunduran diri sendiri. Ya, Kamu siapa sebenarnya? Kamu di mana sebenarnya? Rajin dan ulet. Nah, ini kan aku. Berani menjual rumah hantu padaku hari ini. Harus ada penjelasan, kalau tidak, kamu tidak akan tenang. Penjual hitam hati, kamu ingin aku mati? Teman-teman, tolong berikan pendapat kalian. Sebelum saya dan suami saya pindah ke sini, tubuh kami sehat-sehat saja. Tapi belum sampai 2 minggu, tulang ekor saya patah. Suami saya juga menjadi koma. Saya rasa, kamu melihat harga rumah sedang turun, dan sengaja ingin merugikan kami. Satpam, satpam. Dia benar, rumah ini memang bermasalah. Dari jauh saja sudah tercium bau miskinmu. Kamu sekongkol dengan nenek tua itu, ya? Kamu dilahirkan dengan nasib sial. Ibumu meninggal saat melahirkanmu. Ayahmu tertabrak mobil saat menyelamatkanmu, dan suamimu malah mencari waria. Dan meninggalkanmu. Keluargamu sengsara, hidupmu sepi. Kamu juga bau mulut. Tante, kalian tinggal di Blok 5, Puye Garden, unit 2604, benar kan? Ayah. Tenang, pindahkan, pindahkan. Ini vas kami. saya bisa berdiri lagi, suamiku. Saya bisa berdiri lagi, suamiku. Terima kasih, Master. Fuzhong, apa perlu saya? Tidak perlu. Tahu. Tante, vas ini adalah barang kuburan kuno. Hanya tempat seperti museum, tempat berkumpulnya keberuntungan, yang bisa menahannya. Oh, baiklah, baiklah. Kami akan segera menyumbangkannya ke museum. Baik-baik, ayo pergi. Miskin, kamu mampu beli rumah? Kalau tidak mampu, cepat pergi. Jangan berdiri di sini dan pamer. Saya datang untuk melamar pekerjaan. Kenapa kolom pendidikanmu kosong? Jangan-jangan kamu, bahkan tidak usah. Sejak kecil saya sudah berguru di Gunung Langlang. Tidak ada itu. Lagi pula, di iklan lowonganmu, tidak disebutkan perlu pendidikan. Oh, sudah. Yang tidak punya ijazah universitas jangan lama. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sengaja menyulitkan saya. Tidak punya pendidikan, tidak punya. Berani juga melamar di grup Fu. Di seberang sedang mencari cewek, tidak perlu pendidikan. Kamu bisa anakku. Tidak punya etika, tampar mulutnya. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading, bicara kasar, dan memukulmu. Satpam, buang dia keluar. Kamu, Siapa yang berani? Pak Fu. Sejak kapan Fu Group mulai diskriminasi pendidikan? Pak Fu, saya juga khawatir orang tanpa ijazah seperti ini datang. Akan membuat klien merasa kita tidak profesional. Merusak reputasi perusahaan kita. Seperti kamu yang suka menjilat ke atas dan menginjak bawah. Baru benar-benar mempengaruhi reputasi perusahaan, ambil kembali resume itu. Bersihkan, berikan padanya. Minta maaf. Maaf.
Kamu baik sekali. Gaji sebulan 10.000, komisi terpisah, makan dan tempat tinggal gratis, asuransi dan dana pensiun. Apakah kamu mau bergabung dengan perusahaan kami? 10.000? Kenapa? Kurang? Tidak, saya mau bergabung. Asisten Sang, bawa dia untuk mengurus pengunduran diri. Bawa pergi. Pak Fu, saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Pak Fu, wanita. Kamu akan mati tidak wajar. Dahimamu gelap, pasti akan ada bencana berdarah jika kamu berbuat baik setiap hari. Baru bisa menangkal bencana. Wanita itu bahkan mengutukku. Hati-hati. Aroma ini sangat familiar. Sentuhan ini sangat familiar. Apakah orang malam itu adalah kamu? Apakah orang malam itu adalah kamu? Apa maksudnya aku? Pak Fu. Orang yang kamu cari sudah ditemukan. Maaf, saya salah orang. Siapkan mobil. Baik. Aku hampir mati ketakutan, untung bukan si sialan itu. Kenapa dia mirip dengan si sialan malam itu? Jangan-jangan. Tidak mungkin. Di mana Gyoku? Nona Sang, Pak Fu sedang menunggu di dalam. Baik. Pak Fu, Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah pengantin keberuntunganku? kamu masih ingat ini? Giok Naga. Maaf, malam itu aku mabuk. Apa yang kamu inginkan sebagai ganti rugi? Mobil, rumah, uang, sebut saja. Kamu menganggapku seperti apa? Itu adalah pertama kaliku. Aku hanya ingin menikah denganmu, menjadi istri sahmu. Kalau bukan dia yang membantu menolong saya, mungkin saya akan tertidur selamanya. Baik. Besok, biarkan asisten saya menjemputmu ke rumah. Ya. Selamat pagi, Nona Sang. Mulai hari ini, panggil saya Nyonya. Baik. Hahaha. Apakah jet saya jatuh di rumah orang yang bernasib buruk itu? Apa yang kamu lakukan? Area pribadi, dilarang masuk. Kakak Sapam, sepertinya jet saya jatuh di dalam. Mencari Jade, ini rumah orang terkaya di kota Jiang, setiap batu dan gentingnya lebih berharga dari nyawamu. Menurutku, kamu ingin masuk untuk mencuri. Tangan dan kakiku lebih bersih daripada hatimu. Lagi pula, sepertinya rumahmu ini tidak terlalu bersih. Rumahmu ini penuh dengan energi negatif dan dikelilingi aura buruk. Baru-baru ini sering mengalami kerugian, kan? Asal kamu biarkan saya masuk, saya jamin kamu akan beruntung terus. Bagaimana? Menurutku, kamu hanya dukun penipu. Pergi sana. Masih belum pergi? Baik. Kamu baik-baik saja? Ini rumahnya. Orang yang bernasib buruk itu malam itu adalah bos saya. Halo. Bos, ini rumahmu? Rumah baru yang saya beli. Ada masalah apa? Rumahmu ini ada sesuatu yang tidak bersih di dalamnya. Tapi bagi saya, itu bukan masalah. Kalau begitu, tolonglah. Sial, ruangan ini sepertinya adalah ruangan tempat saya. Mengganggu orang lain malam itu. Sesuatu yang tidak bersih ada di dalamnya. Kamu pernah ke sini?
Sial, kalau bos tahu. Saya pernah mengganggu orang lain di rumah barunya. Pekerjaan yang baru saya dapat ini bisa hilang. Bagaimana mungkin? Semuanya karena cermin Bagua yang menuntun jalan. Baik. Kalau begitu, lihatlah. Kenapa kamu masih diam saja? Apa ini? Jangan banyak bicara, minggir. Matahari, bulan, dan bintang bangkit. Niat baik membawa berkah kembali. Aneh, bukannya sudah saya hilangkan sebelumnya? Kenapa bisa kembali lagi? Jangan-jangan, kamu harus hati-hati. Ada orang yang ingin mencelakamu. Hati-hati. Bos, kamu terluka. Bos, terluka oleh energi jahat, ini akan sangat serius. Harus segera ditangani. Tidak perlu melepas baju untuk mengobati luka. Apa yang kamu takutkan? Bekas luka ini. Sial, aku benar-benar tidur dengan bos. Jika bos tahu aku tidur dengannya, pekerjaanku akan hilang. Dan akan tangkap. Bos, lukamu tidak bisa aku obati, lebih baik kamu cari dokter profesional untuk menanganinya, aku pergi dulu. Kenapa kamu panik? Guruku akan melahirkan, aku harus pulang dulu. Sial, lupa mencari Gio. Aroma ini sama dengan wanita malam itu. Sama persis. Katakan. Siapa sebenarnya kamu? Aku. Tinchen masih belum tahu kalau malam itu adalah adik seperguruannya. Aku harus cepat mengubahnya menjadi pria milikku. Hanya seorang pendeta kecil dari Gunung Langlang. Masih berbohong. Aku ingat aroma tubuhmu. Aku. Tinchen. Aku datang membawakan musuh. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Ternyata seorang pria brengsek, sudah punya istri masih keluar. Tapi, suara ini kenapa terdengar sangat familiar? Ada apa? Kamu tidak mau tunjukkan ya sudah, siapa yang peduli? Suamiku, kenapa kamu terluka? Pria brengsek. Nona Sang, kita belum menikah. Panggil saja namaku. Tinchen, apakah kamu merendahkanku? Kesucianku sudah kuserahkan padamu, kamu tidak bisa meninggalkanku. Aroma tubuhmu, kenapa berbeda dengan malam itu? Mungkin karena aku mengganti sabun mandi, aroma mawar. Aku paling benci aroma mawar, keluar. Kedepannya tanpa perintahku, jangan masuk. Rusak. Sial, jangan-jangan dia sudah mengetahuinya. Kakak serbuan. Kamu akhir-akhir ini sering tidak pulang malam. Aku.
Sedang pacaran? Aku melihatmu. Melihat APA? Dari cara kamu berpakaian, jelas kamu punya pacar. Abang nomor 1 kamu. Namanya Wang Xiaogui. Sudah lebih dari 50 tahun, aku sudah hitung. Akhirnya dia kehilangan keluarga. Nasib buruk, dia bukan jodohmu, Shiji. Shimei, aku mencintainya. Tidak bisa meninggalkannya. Shiji, orang miskin mencari jalan keluar, kerja keras bisa kaya. Shiji, aku sudah dapat kerja baru. Nanti aku bisa menghidupi kamu dan Shifu. Shimei, kamu benar-benar baik. Oh ya. Shimei, bau apa di tubuhmu? Sangat harum. Mungkin cendana. Oh, ini. Shiji, aku harus pergi kerja, aku mungkin terlambat. Aku pergi dulu. Cendana, ditambah obat perangsang buatanku. Cepat, aku akan menjadi istri direktur yang sah. Tinchen, aku sudah siapkan kejutan untukmu. Fuzong, rapat properti sore ini sudah waktunya. Baik. Tinchen, aku sudah siapkan kejutan untukmu. Tidak perlu. Minggir. Tidak baik, manajer sedang marah. Ada kotoran di tubuhku? Tidak ada. Kenapa dia terlihat seperti melihat kotoran? Kamu sudah setengah bulan, tidak ada penjualan. Bulan ini kalau tidak bisa jual rumah, pergi. Berhenti. Terlambat 1 menit, bonus kehadiran bulan ini dipotong semua. Manajer, akhir-akhir ini ginjalmu parah ya? Kehidupan suami istri tidak harmonis. Dia tidak bisa. Lihat APA, pergi kerja. Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan, aku sangat hebat. Asal jangan potong gajiku. Jimatku. Hehe, lain kali jangan begitu. Tunggu. Nanti ke kantor Fuzong, menyajikan teh. Istri Fuzong akan segera datang. Kalau membuatnya marah, kita berdua selesai. Aku sales, bukan pembantu, tidak mau. Tidak mau, aku potong bonusmu. Hamba patuh. Tunggu dulu. Sudah bilang tunggu, masih saja tutup pintu, tidak sopan. Bos, bos. Naik atau tidak? Naik, naik bos. Keluar rumah terlalu buru-buru, sampai lupa meramal nasib sendiri. Pria brengsek. Kamu sedang mencaci maki aku? Tidak bos, aku sama sekali tidak mencaci maki kamu sebagai pria brengsek. Aku sedang mencaci maki senior seperguruanku, sudah punya istri masih saja. Keluar rumah mencari perempuan lain, tampangnya seperti manusia tapi tidak melakukan hal yang manusiawi. Menurutku dia, cepat atau lambat hidung dan mulutnya akan berbisul. Kakinya akan bernanah, pantatnya akan berwasir, cepat atau lambat Tuhan.
tidak akan biarkannya. Berhenti, dia memang salah, tapi tolong jangan bawa emosi ke dalam kerjaan. Baik, bos. Pernah belajar Xiansheng ya? Aku tidak minum teh hijau. Susah sekali melayanimu. Fuzong, istri sudah datang. Bos, aku keluar dulu. Tidak perlu. Tetap di sini, layani aku. Hari ini aku pasti akan tidur dengan Fu Tinchen. Adik seperguruan. Kakak seperguruan. Kenapa adik seperguruan ada di sini? Suara tadi sepertinya kakak seperguruan. Jangan-jangan kakak seperguruan adalah istri Fuzong. Menarik dengan istri wap. Mengikuti bayangan. Cari. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakak seperguruan bersembunyi di sini? Mungkin aku terlalu lewat belakangan ini. Kekuatan sihirku melemah. Sepertinya aku harus tidur dengan Fu Tinchen. Menjadi istri direktur. Tinchen, aku masakan sup untukmu. Kenapa kamu menghindari Li Qianqian? Apakah kalian kenal? Tidak, aku tadi hanya sakit perut, jadi... Siapa sebenarnya yang melakukan ritual malam itu? Aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Aku dan Qianqian berasal dari perguruan yang sama. Tapi dia menggunakan nama perguruan untuk menipu orang. Setelah diusir dari perguruan, malah semakin menjadi-jadi. Aku sudah takut dengan dia. Li Qianqian yang aku kenal itu polos dan baik hati. Dia tulus dan murah hati dalam bergaul. Dan Li Qianqian yang aku sebutkan, sama sekali berbeda. Tinchen, kamu memujinya begitu tinggi. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Aku. Aku tahu dia selalu bisa memikat pria. Kamu pasti jatuh cinta padanya. Jangan membuat keributan tanpa alasan. Tinchen, aku cuma sedih karena aku mencintaimu. Ayo, minum sup ini, redakan amarahmu. Keluar. Aku bangun jam 5 pagi untuk memasak sup ini, kamu bahkan tidak mau melihatnya. Baiklah, kamu memang jatuh cinta padanya, ya? Aku akan keluar dan memberitahu semua orang. Li Qianqian adalah pelakor. Berhenti. Ini hubungannya. Kamu keluar. Tiba-tiba panas sekali. Pergi sana. Apa yang terjadi? Asisten Zhang. Pak Fu, apakah Anda baik-baik saja? Pak Fu, apa yang ingin Anda lakukan? Pak Fu, Andy Karasukin. Aku akan mencari Li Qianqian. Dia masih menyerang.
Lepaskan aku. Asisten Zhang, ada apa? Dengarkan aku, Pak Fu kerasukan. Hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Ah, ini. Cepat masuk. Aduh. Energi jahatnya begitu kuat. Benar-benar kerasukan. Matahari, bulan, bintang, langit dan bumi bersinar. Kebaikan dan kepercayaan membawa berkah hancur. Aneh, kenapa tidak ada efeknya? Ah. Bahaya, hampir saja jadi pelakor. Guru tidak salah, pria di bawah gunung ini. Benar-benar seperti harimau, haha. Nyonya, ini Li Qianqian yang baru datang. Dia bukan orang yang mudah. Hari pertama kerja dia sudah menggoda Pak Fu. Menurutku dia sama sekali tidak menghargai Anda. Saya hanya satu set rumah di sini. Kamu cari cara agar Li Qianqian menjualnya. Setelah berhasil, saya jamin kamu akan sukses besar. Tenang saja, Nyonya. Kali ini, Li Qianqian ini, dia pasti tidak akan bisa kabur. Adik seperguruan, karena kamu menghalangi jalan kekayaan saya tidak bisa membiarkanmu hidup. Li Qianqian, keluar sana. Wah, Tuan Pai Teli, tidak tahu Anda datang. Ada APA Carry Qianqian? HM, tangkap Dian Tuku. Kenapa? Kamu menipu saya membeli rumah angker, membuat anak saya kerasukan. Setiap hari membawa pisau, mengejar kami untuk memotong. Saya akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Anda pasti salah orang, saya tidak mungkin menjual rumah angker. Kamu masih berani membantah? Kontrak ini, tanda tanganmu ada di sini. Qianqian. Jimatmu yang lalu benar-benar manjur. Hari ini, kita menandatangani Villa Kilas Karajan ITU. Saya akan memberikan kerja padamu. Terima kasih, Manager. Sekarang saya akan memeriksa rumah. Tidak perlu, tamu Anda akan segera datang. Rumahnya sudah saya periksa, tidak ada masalah. Kamu hanya perlu menandatangani ini. Manager, kamu baik sekali, hehehe. Semua rumah angker di Jiangcheng digabungkan, tidak ada yang seangker ini. Siapa yang tinggal pasti gila. Bawa dia pergi. Hei, lepaskan saya. Saya tidak inginnya. Berani menggelanji urusan saya. Kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa kamu, orang Fu Tianchen. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Brupsik. Dia adalah karyawan saya, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Hari ini, saya membawa dana miliaran untuk menilai kualifikasi negara Sia Anda. Sepertinya, negara Sia Anda tidak layak untuk saya investasikan. Amerika hanya berusia 100 tahun. Pantas mengatakan menilai Dasia? Yah, uang tidak pernah cukup. Lagi pula. Karena ini untung negara Sia. Dan ini adalah rumah yang dijual grup kami, saya akan menyelesaikannya. Fu Zong, saya sudah periksa, rumah ini memang rumah angker. Dan setengah tahun yang lalu, satu keluarga 5 orang meninggal di sini. Istri Fu Zong bilang, rumah ini mengumpulkan 7 roh jahat, kesombongan. IRI Hati, Kemerahan, Kemalazan, Kezarakahan, Karakusan, Nafsu. Mengawasi langsung. Begitu Li Qianqian masuk ke rumah ini, pasti mati. Kamu tidak boleh bermain-main dengan nyawamu sendiri.
Anakku masih terjebak di rumah terkutuk ini. Kalian orang Xia. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, semuanya pengecut. Aku yang pergi. Tenang saja. Anakku ada di dalam rumah ini, cepat selamatkan dia. Hati-hati. Ya. Kekuatan jahat tak bisa mendekat, segala hukum tak bisa melampaui, energi spiritual berkumpul, lindungi tubuhku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Li Qianqian, sebentar lagi aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Rumah ini sangat aneh, aku akan langsung membobol masuk. Kalian menjauh. Jika anakku ada apa-apa, aku akan menuntut nyawamu. Semangat yang kuat seperti pelangi menembus langit, roh jahat gemetar ketakutan. Semoga rakyat selalu damai, mengusir roh jahat dan menunjukkan kekuatan ilahi. Pedang datang. Hancur. Bayangan gelap menutupi matahari, roh jahat mengumpulkan energi, kutukan melilit, semua makhluk hidup ketakutan. Silsai, Li Qianqian hari ini. Pasti mati, apakah dia membuat marah Roro jahat itu? Dan menyeret kita ke dalamnya, dukun Xia. Dia ini akan membunuh anakku, kembalikan anakku. Anak, Fuzong, Nona Li dalam bahaya. Aura jahat ini terlalu kuat, Anda pergi saja. Lepaskan, aku akan masuk untuk menyelamatkannya. Li Qianqian, Madela Camus. Kian. Banyak tingkah, hari ini kalian pasti mati. Kian. Bagaimana mungkin dia ternyata memiliki takdir sebagai Dewi Xuanenu? Lin, Bing, Che. Semua. Berkumpul dan maju, hancur. Oh my god.
Oh my god. Guru memang tidak berbohong. Orang yang memiliki aura naga bisa membantuku naik ke langit. Ayah. Oh, anakku oh. Hahaha. Ayah. Bos, terima kasih telah membantuku naik ke langit. Tidak menyangka. Kamu akan nekat masuk untuk menyelamatkanku. Aku takut kamu terluka. Jika kamu mati akan mempengaruhi. Bagaimana dengan nenekku? Apakah kamu peduli padaku? Aku hanya tidak ingin ini dihitung sebagai kecelakaan kerja. Kapitalis anjing. Perry. Oh hahaha. Bos Fu. Sebagai ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Peri, saya memutuskan untuk menginvestasikan 10 miliar. Semua investasi di negara Sia. Kamu cukup sadar. Kalau budget saya tidak akan mengganggu lagi, saya pulang. Manajer Zhao, Bos Fu. kamu gagal dalam inspeksi properti, menyebabkan rekan kerja dalam bahaya. Turunkan jilid kebersihan. Li Tian berani mengusir roh jahat. Berhasil mempertahankan investasi negara Sia, naik jabatan menjadi manajer penjualan, gaji bulanan 50.000. Bonus 1 juta. Terima kasih bos, kamu benar-benar baik padaku. Kamu seperti dewa kekayaan bagiku. Bos, maaf, saya terlalu bersemangat. Hampir membuatmu melanggar etika pria. Maaf. Tenang, meskipun kamu mencoba mencium, saya akan menolak. Saya. Kakak senior. Kakak senior, kenapa kamu datang? Jiao memberitahuku kamu turun gunung. Sengaja datang untuk melihatmu. Sudah banyak menderita di bawah gunung ya, lihat kamu, sudah kurus. Jangan bilang, dua orang ini cukup cocok. Sama-sama dari dunia Tao. Saya Temple Jimet, kamu user roh jahat, sepasang anak emas. Ayo kakak senior ajak kamu makan. Li Tian. Ini kakak seniormu ya? Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Bos, ini kakak seniorku Li Yuanbai. Dia adalah pendeta Tao paling hebat di kuil kami. Semua wanita di Gunung Langlang sangat menyukainya. Semua. Halo. Tuan Li, di mana kamu bekerja? Saya mengembara kemana-mana. Itu artinya penganggurannya. Bukan pengangguran, itu menyembuhkan dunia, sangat mulia. Tuan Li sangat hebat. Sudah beli rumah? Orang tahu, mengembara kemana-mana. Itu artinya istri dan anak tidur di jembatan. Bos, nanti kalau saya sudah kaya, saya belikan kamu rumah. Baik sekali. Li Tian, kamu terlalu baik padaku. Saya. Kamu begitu menyerangku, tidak tahu kamu berada di posisi apa? Tidak ada apa-apa, hanya orang terkaya di kota Jiangcheng. Hanya aset yang melebihi miliaran. Di masa depan, saya pasti tidak akan membiarkan istri dan anak saya tidur di atas ranjang. Mereka sudah pergi. Fuzong, apakah kamu mendengar suara gigi geraham yang remuk? Siapkan mobil. Ya. Fuzong, Anda berada di restoran sendiri. Mengapa masih merasa seperti mencuri? Ini namanya inspeksi restoran. Apakah ini mantra? Saya tidak mengerti satu kata pun. Sekarang ini, bahasa Inggris saja tidak bisa dimengerti. Apakah kamu tidak lulus SD? Ini restoran barat kelas atas. Di jalan sebelah ada warung tenda. Itu lebih cocok untuk kalian. Bagaimana? Sekarang makan harus melihat ijazah. Di masa depan, semua menu di restoran saya akan diganti ke bahasa Cina. Selain itu, usir anjing gembala ini dari restoran saya. Ya. Maaf, ini kesalahan kami. Ini menu dalam bahasa Cina. Orang bodoh yang tidak punya mata, tidak tahu dia adalah orang bos? Kamu dipecat. Maaf, Nyonya, saya yang tidak punya mata. Saya yang bicara sembarangan. Saya pantas dipukul. Garis karirmu tidak jelas, masa depanmu suram. Jika kamu tidak serius, mengubah sikapmu yang suka memandang rendah orang, kamu tidak akan pernah sukses seumur hidupmu. Sudah jelas?
Perci. Senior, kamu pesan saja, aku suka semuanya. Baik, aku pesan makanan yang adik suka. Ini kamu suka. Fuzong, sepertinya. Kamu menjadi bagian dari permainan kencan mereka. Apakah orang di bawah gunung makan daging mentah? Ini steak, dimakan mentah rasanya lebih enak. Bawakan steak premium dan panggangan dari toko. Aku sendiri yang akan memasaknya untuknya. Senior, kamu hebat sekali. Adik. Coba, bagaimana tingkat kematangannya? Berhenti. Bos, kenapa kamu juga makan di sini? Li Qianqian, hari ini pekerjaanmu belum selesai. Pulang dan lembur. Ini. Daging sapi yang bagus ini. Setidaknya biarkan mencicipi sekalian. Steakku. Catatan kerja, tidak selesai menulis tidak boleh pulang. Kapitalis jahat. Steak kesayanganku. Pak, uang ini tidak akan dipotong dari gaji saya, kan? Ini makan malam lembur untuk staf. Bukan bagianmu. Keluar. Makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Pak, saya tidak minum ini. Bisa bahaya. Bahaya apa? Tidur dengan bos. Sayang sekali, segelas anggur ini harganya 100.000. Luar biasa. Anggur 100.000 benar-benar sepadan. Tolong tambah lagi. Li Qianqian. Kau benar-benar mata duitan. Tidak bisa minum tapi habiskan sebotol. Tanah di timur kota, setelah persetujuan turun. Perkiraan mulai konstruksi September tahun depan. Aku kembali tidur dengan bos. Direktur Fu, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Direktur Fu, saya tunggu sampai Anda selesai. Jaga kesehatan baik-baik. Pak, aku semalam, apakah aku sampai? Kau semalam. Sangat liar. Setelah tidur langsung kabur. Aku ini apa? Kau sial. Kemarin malammu benar-benar membuatku menderita. Iblis, kemana kau lari? Iblisnya? Kok hilang? Muncul! Jangan muncul! Akan kubicarakan kau cepat atau lambat.
Selesai. Aku merusak begitu banyak barangmu. Haruskah aku kerja seumur hidup untukmu? Boleh juga itu. Nyonya, semalam Direktur Fu Membawa wanita ke kantor. berenam semalaman. Pagi ini, semua pemegang saham rapat. Sudah melihat semuanya. Li Qianqian. Katanya dapat uang halal. Menurutku kau. Halo kakak senior. Kita dan adik junior. Kumpul-kumpul yuk. Li Qianqian, kakak senior sudah lama menyukaimu. Dupa perangsang ini akan membuat kalian bersatu tanpa ikatan. Kau tidak bisa merebut priaku lagi. Kakak senior, maaf kami terlambat. Tidak apa, kita bertiga lama tidak kumpul. Hari ini mari bersenang-senang. Baik. Kakak senior, sejak kamu punya pacar, kita jarang bertemu. Kapan kamu bawa pacarmu ke sini, biar kami bantu menilainya? Akan bertemu. Aku ke toilet dulu, kalian lanjutkan. Baik. Kakak senior, ada apa? Adik Junior. Aku. Li Wanbai. Qianqian. Fu Tinchen, tolong aku. Tinchen. Kakak senior, ada apa dengan adik junior? Jiao, bukankah kamu bilang adik junior suka padaku? Tapi, bagaimana dia dengan bosnya? Bosnya sudah punya keluarga, pasti adik junior suka padamu. Fu Tinchen. Sembarangan berada di satu ruangan dengan pria. Li Qianqian. Kamu terlalu percaya diri dengan sihirmu. Atau terlalu percaya pada pria? Aku. Aku akan berhati-hati, terutama dengan orang sepertimu. Cek kejadian hari ini. Ya, Fuzong. Tinchen, kejadian malam ini bisa kujelaskan. Jelaskan. Ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Sang Jiao, kalau bukan karena aku tiba tepat waktu, kamu sudah merusak kehormatan seorang gadis. Tinchen, aku salah, aku benar-benar tahu salah. Aku melakukan ini karena terlalu mencintaimu. Kamu cinta uang atau cinta aku tahu jelas. Ini cek 5 juta, aku kasih 2 pilihan. Bawa 5 juta ini dan hilang selamanya, atau aku laporkan ke polisi. Kamu masuk dan introspeksi. Tinchen, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kehormatanku, pertama kaliku, semuanya untukmu. Aku merasa jijik memikirkan orang malam itu, ternyata kamu. Wanita berhati jahat dan licik. Aku tidak bisa menghabiskan hidup bersamamu. Mari kita berpisah dengan baik. Menghabiskan hidup dengan Li Qianqian. Kamu mau kan? Dia cuma orang dari desa terpencil. Wanita yang tidak berpendidikan, apa yang tidak bisa saya saingi darinya? Dia berasal dari desa terpencil, apakah itu alasanmu untuk merendahkannya? Dia tidak berpendidikan, apakah itu membuatnya lebih buruk darimu? Aku beritahu kamu. Li Qianqian tidak kalah dari siapapun. Segera kemas barang-barangmu, langsung pergi dari rumahku. Li Qianqian. Aku tidak akan membiarkanmu merebut pria saya.
Oke, sempurna. Kakak senior, semuanya sudah siap. Sekarang tinggal giliranmu. Kakak senior. Kakak senior. Kenapa kalian datang? Adik Junior. Kakak senior sengaja datang untuk meminta maaf padamu. Dan sudah menyiapkan makanan favoritmu. Adik junior, coba cicipi ayam pedas ini. Bagaimana rasanya? Heng. Terima kasih kakak senior. Adik Junior, apakah kamu masih belum memaafkan kakak senior? Aku. Adik junior, waktu itu aku juga terkena obat bius sehingga. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Jadi aku ingin bertanggung jawab. Adik junior, bisakah aku mendapatkan kesempatan untuk merawatmu? Kakak senior, aku. Adik junior, kalau kamu tidak mau menerima lamaranku, tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu muntah? Bukan kakak senior, perutku sedang tidak enak beberapa hari ini. Perubahan cuaca muncul. Adik junior, kamu hamil. Aku hamil? Mungkinkah malam itu? Adik junior, setelah kamu turun gunung, apakah ada yang mengganggumu? Ketakin padaku siapa dia sebenarnya? Kakak senior, tidak ada yang menggangguku. Aku yang mengganggu orang lain. Malam itu aku mabuk, jadi aku tidur dengan seorang pria. Kalau memang anak haram, sebaiknya digugurkan, sekarang juga ke rumah sakit. Tidak, aku ingin menyimpan anak itu, anakku. Aku memang seorang anak yatim yang dibuang. Aku tidak ingin menjadi ibu yang membuang anaknya. Hamil sebelum menikah, dia akan lahir tanpa ayah. Di Gunung Langlang, hal seperti ini akan membuatmu dihina. Kakak senior, bagaimana kamu bicara? Ucapanmu terlalu kasar. Anakku bukan anak haram, dia punya ayah. Apakah kamu ingin memberitahu ayahnya? Aku belum memikirkannya. Adik, apapun keputusanmu, kakak selalu mendukungmu. Kamu selalu menjadi adik yang paling disayang. Terima kasih, Kak. Anak liar ini tidak boleh dibiarkan. Ini kontrak pembelian rumah, silakan diterima. Baik. Hati-hati. Ayo, jangan menangis, Paman kasih permen. Terima kasih, Paman. Aku tidak butuh suami, tapi mungkin anak butuh ayah yang baik. Bos, saya hamil. Bos, karyawan hamil tidak perlu sampai mencekik, kan? Tidak, kamu bukan Futin Chen. Darah mengalir deras, membuka batas, mengendalikan tubuh untukku. Satu mayat, dua nyawa, paling jahat, pasti bisa meningkatkan kekuatanku. Kebaikan di hati, berkah kembali, hancur. Futin Chen. Lepaskan. 3 merampas jiwa, 7 shaman kebat nyawa. Futin Chen. Anak. Futin Chen, dengarkan, aku hamil. Siapa ayah anak itu? Sebenarnya, aku mengandungmu. Nona sang hamil.
Fuzong, Nona Sang menyuruhku memberitahumu. Dia hamil. Apa? Li Qianqian, kamu belum selesai bicara. Siapa ayah anak itu? Istri kamu hamil, seharusnya kamu perhatikan istri kamu. Hari ini kamu tidak menjelaskan dengan jelas, jangan harap pergi. Fuzong, ini kehidupan pribadi saya. Kamu tidak berhak menanyakan, kan? Atau kamu ingin memecat saya karena saya hamil? Siapa ayah anak itu? Saya. Anak dalam perut adik adalah milikku. Aku dan adik, setelah diberi obat, aku melamar adik. Apa yang dia katakan benar? Sayang, bukankah kita sudah janji untuk pemeriksaan kehamilan? Mari pulang dulu. Li Qianqian, aku tanya kamu sekali lagi. Siapa ayah anak itu? Aku ingin kamu mengatakannya langsung. Ya, dia benar. Aku mengandung anaknya. Bos, sekarang aku boleh pergi, kan? Kakak, maaf. Tadi aku hanya berakting. Jangan anggap serius. Adik seperguruan, aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak keberatan kamu hamil. Enak orang lain. Biarkan aku merawatmu, oke? Kakak seperguruan, kamu akan selalu menjadi keluargaku. Dan juga kakak seperguruan terbaikku. Ayah anak itu adalah Fu Tin Chen. Benar kan? Bagaimana kamu tahu? Adik seperguruan. Kamu masih sama bodohnya seperti dulu, bahkan tidak bisa berbohong. Perasaanmu selalu terlihat di wajahmu. Kakak seperguruan, ini semua salahku. Aku tahu dia sudah punya istri. Jadi, aku tidak bisa menjadi orang ketiga yang merusak keluarga orang lain. Kakak seperguruan, bisakah kamu merahasiakan ini untukku? Baik, kakak seperguruan janji padamu. Dia benar, aku hamil anaknya. Boleh aku pergi sekarang? Tin Chen, aku benar-benar mencintaimu. Setelah malam itu, aku bersumpah hanya akan menikah denganmu. Lepaskan. Tin Chen, setelah malam itu, kamu tidak pernah menyentuhku lagi. Malam ini kita. Sang Jiao Jiao. Kamu benar-benar hamil? Tentu saja aku hamil. Jika kamu ingin melahirkan anak itu, aku bisa memberikan uang tunjangan yang cukup. Jika kamu ingin menggugurkan anak itu, aku akan memberi 10 juta sebagai kompensasi. Tin Chen, kamu tidak menginginkan aku dan bayi kita? Hidup seumur hidup dengan orang yang tidak kamu cintai tidak akan membawa kebahagiaan. Sang Jiao Jiao. Mari kita berpisah dengan baik. Kamu ingin mengatakan orang yang kamu cintai adalah Li Qianqian, kan? Kenapa? Kenapa aku hamil anakmu tapi kamu masih tidak menerimaku? Sedangkan Li Qianqian, dia hamil anak orang lain, tapi kamu masih terus memikirkannya. Kenapa? Kamu lepas. Kamu seharusnya tidak menanyakan hal ini. Aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan membunuhmu. Setelah pulang kerja, aku tidak ingin melihatmu di rumahku lagi. Li Qian, yang tidak bisa aku dapatkan. Kamu juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Masalah menjadi orang ketiga dan hamil sudah tersebar ke seluruh perusahaan. Masih berani datang kerja. Nggak sekolah, pasti nggak punya malu. Siapa yang Casey de Banyak? Ya langsung naik ke tempat tidurnya. Ayo, ayo.
Sok bisa sihir, suka ngebully kita. Wanita brengsek yang hidupnya berantakan. Kamu datang kerja atau datang buat naik ke bos? Wanita yang takut dia selingkuh tapi tetap lanjut. Diam. Kamu, ikut aku. Aku. Hello, Bulletin. Li Qianqian ini hidupnya berantakan. Kali ini dia udah bikin marah klien, pasti bakal dipecat. Dia pasti dengar rumor di perusahaan. Disuruh kasih tahu buat berhenti kerja. Diam aja apa? Duduk. Ini. Duduk. Kalau nggak bisa hamil, jangan pakai sepatu berhak, gampang jatuh. Nggak usah, Pak Fu. Sepatu ini kelihatan mahal. Ini peraturan perusahaan. Kalau dia nggak punya istri, mungkin dia bakal jadi ayah yang baik. Mikir apa sih? Pak Fu, aku masih ada urusan, aku duluan ya. Udah dari dulu nasihatin dia. Li Yuanbai, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Pengangguran nggak boleh dinikahin, sekarang begini. Sambil hamil besar kerja, sambil belanja masak, pantas. Bos, ini urusan pribadi mereka berdua. Aku malas urusin dia. Ikutin dekat, jangan sampai kehilangan. Cantik banget bajunya. Jauhkan tangan kotormu, ini baju anak impor. 3 juta 1 biji, kamu jual diri juga nggak bakal bisa bayar. Aku udah cuci tangan. Udah bersih, tapi nggak bisa hilangkan bau miskinmu. Ibu rumah tangga kayak kamu cuma pantas pakai baju pasar. Pergi sana. Minta maaf, Kamu pikir kamu orang terkaya di Jiangcheng? Cepat pergi. Atau aku panggil satpam. aku bilang terakhir kali. Minta maaf, Satpam, cepat usir 2 orang miskin ini. Ada APA. Manajer, ini mereka. Dasar tolol nggak punya mata, ini Pak Fu. Kamu dipecat. Pak Fu, aku salah, maafin aku ya. Cepat pergi, jangan ganggu Fuzong belanja. Fuzong, kenapa Anda datang ke sini hari ini? ini, dan itu, tidak usah, yang lain bungkus semuanya. Antarkan tempat tinggal Nona Li. Baik, Fuzong. Bos, pakaian ini terlalu mahal, tidak sepadan. Saya rasa, anak Anda layak mendapatkan semua hal baik di dunia ini. Ayo pergi. Saya akan mengajakmu membeli beberapa baju baru. Kalau hamil, harus lebih baik pada diri sendiri. Baju istri saya, tidak perlu repot-repot Anda belikan. Fuzong, saya pergi dulu. Fuzong, baju Nona Li masih diantar tidak? Tentu saja diantar. Shige, kamu tidak perlu khawatir, saya bisa jaga diri sendiri. Walaupun saya bikin ayah kendang anak ITU, saya tetap ayah angkatnya. Menjaga kalian berdua, itu sudah seharusnya. Bagus, ternyata dia bukan ayah anak itu. Shige, hidupmu tidak boleh saya bebani. Shige, saya pergi dulu. Wanita hamil tidak boleh naik motor, ikut saya. Fuzong, hari ini ada kabar baik ya? Kabar baik yang sangat besar.
istri hamil memang kabar baik. Li Qianqian, saya ingin menjadi ayah anakmu. Selamat Fuzong, menjadi ayah. Li Qianqian. Kamu terlalu senang sampai tidak bisa bicara ya? Fuzong, istri kamu hamil, kamu masih keluar main-main. Istri kamu tahu tidak? Saya dan dia, bukan hubungan yang kamu bayangkan. Malam itu, kami mabuk. Bisa tidak bertanggung jawab, pria brengsek. Sebenarnya dia adalah. Fuzong, istri sakit perut dan pingsan. Kalau pingsan bawa ke rumah sakit, saya bukan dokter. Pria brengsek. Chen, sebenarnya saya ingin berkemas dan pergi, tapi karena terlalu sedih, hampir tidak bisa menyelamatkan anak kita. Chen, walaupun kamu tidak suka saya, bisakah demi anak ini, biarkan saya istirahat di sini, jangan usir saya. Kalau sakit pergi berobat. Bawa dia ke rumah sakit. Baik, Jangan. tunggu. Kok kamu datang? Keponakan, kok bicaranya sama paman seperti itu? Orang tuamu sudah meninggal sejak kecil. Tapi paman yang sudah membesarkanmu dengan susah payah, kok bisa? Paman sia-sia saja membesarkanmu. Beberapa kali tidak berhasil membunuhku. Sayangnya, Keluarga Fu keturunannya sedikit. Kamu boleh saja tidak punya hati. Tapi paman tidak bisa hanya diam melihat keturunan keluarga Fu terlantar di luar. itu tergantung pada anak di perut. Jauh-jauh darinya. Roh jahat di rumah Fu Tinchen, pasti ulah kamu. Aku hanya ingin menemukan pengantin. Untuk menghadapi para pemegang saham, siapa sangka? Membunuh gadis misterius 9 hari di tengah jalan. Kalau aku beritahu Fu Tinchen, perbuatan jahat si tua ini, dia pasti akan menerimaku kembali. Nona Zhang. Buru-buru mau pergi, mau melaporkanku? Masa sih? Nona Zhang. Sejauh yang saya tahu, pengantin malam itu bukan Anda. Pengantin malam itu adalah aku. Anda memiliki kehidupan yang rendah dan ingin menyamar sebagai putri 9 hari. Xian Niu dan Zhen Long mencoba nasib mereka. Akan tertarik satu sama lain secara tidak sadar. Nona Zhang, sepertinya seumur hidupmu tidak akan jadi nyonya direktur. Aku tidak percaya takdir, aku hanya percaya diri sendiri. Nanti saat aku duduk di posisi direktur Fu, apa yang kamu mau? Bisa aku beri. Tinchen, ini terakhir kalinya aku masak untukmu. Bisa temani aku makan sedikit? Aku akan menghubungi kartu Anda secara teratur. Untuk yang lain, jangan berhayal. Tinchen, aku setuju kerjasama. Aku mau posisi nyonya direktur. Baik. Li Qianqian. Nyonya akan segera menikah karena hamil, kamu akan segera diusir. Sama Nyonya. Bahkan jika Anda masih junior, Anda tidak takut melahirkan anak Anda. Diajak sebagai anak haram? Direktur Fu yang bayar, jadi anak haram juga senang kok. Fu Tinchen, jangan muncul lagi di hidupku. Li Qianqian, bukan? Ada apa sih? Qianqian.
Kamu kenapa? Kak, aku mau kembali ke Gunung Langlang. Adik, kamu benar-benar mau pergi. Aku sudah mengundurkan diri. Adik, ini obat pelindung janin yang kakak beli untukmu. Minum tepat waktu, baik untuk bayi. Kakak berharap kamu. Selamat calon. Terima kasih, Kak. Orang Gunung Langlang memang baik. Minum satu dulu. Li Qian, aku akan membuatmu menderita. Minum lagi. Pak Fu, Anda tidak boleh minum lagi. Biar aku jelaskan pada Nona Li. Kenapa dia tidak mau menjadikanku ayah anaknya? Aku lebih buruk dari pendeta itu. Belum pernah lihat orang yang ingin jadi ayah seperti Anda. Aku ingin jadi ayah anaknya. Kian. Orang bodoh yang tidak mengerti. Kenapa perutku sakit seharian ini? Halo, Noli. Pak Fu ada masalah. apa? Ada masalah? Halo, Desheng. Aku tahu, sekarang akan bawa Fu Tianchen ke tempatmu. Nona Li, Pak Fu di mana? di kamar tidur. Baik, Fu Tianchen, Naonya, kenapa Anda datang? minggir, aku mau ketemu Fu Tianchen. Kak. Nona Li, Anda kenal dengan Nyonya? Adik, dengarkan penjelasanku. Kapan kamu menjadi istri Fu Tianchen? Adik, kamu pulang dulu, nanti kakak jelaskan. Kenapa gioku ada padamu? Bicara. Baik, kalau kamu tidak mau bicara, aku akan tanya Fu Tianchen. Ya. Aku memang menggantikanmu. Dari kecil sampai besar, kamu selalu lebih baik dariku. Dari segi wajah, kemampuan, dan karakter, aku tidak ada yang lebih baik darimu. Adik, biarkan aku menang sekali, boleh tidak? Tak heran kalau jimatku hilang, kamu langsung sering pulang malam. Tak heran kalau di kantor, kamu selalu menghindariku. Tak heran kamu ingin menyatukan aku dan kakak seperguruan. Adik seperguruan. Mengingat kita berasal dari perguruan yang sama, bisakah kamu mengalah sekali ini? Tapi, aku sudah hamil anaknya. Aku juga hamil. Anaknya adalah Fu Tianchen. Fu Tianchen, kamu memang hebat. Li Qian. Kalau sudah ada yang merawatmu, aku pergi dulu. Tianchen, dengar penjelasanku. Li Qian, berhenti. Li Qian mengenalku. Selesai, semuanya selesai. Jangan panik, ikuti petunjukku. Berhenti. Li Qian. Anak. Tianchen, selamatkan anakku. Leniapkan Li Qianqian dan Fu Tianchen. Posisi istri direktur yang kamu inginkan, kemewahan yang kamu inginkan. Aku bisa memberikannya padamu. Tenang, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada kalian berdua. Fu Tianchen,
Sebenarnya aku hamil anakmu. Hati-hati. Ada apa, Fu Tianchen? Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Fu Tianchen. Kamu tidak boleh, aku hamil anakmu. Fu Tianchen. Tolong, cepat panggil bantuan. Fu Tianchen. Anaknya selamat. Setelah minum obat, ternyata ibu dan anaknya selamat. Benar-benar keajaiban medis. Dokter, di mana Fu Tianchen? Aku akan mengantarmu. Baik. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon bersabar. Tidak mungkin, dokter. Apakah kamu berbohong padaku? Fu Tianchen tidak mungkin seperti itu. Fu Tianchen, bangunlah. Kalau kamu pergi, bagaimana nasib kami berdua? Akhirnya, perusahaan Fu menjadi milikku. Hei, segera beritahu, adakan rapat pemegang saham. Li Qianqian, Li Qianqian. Kamu bisa terus memeluk orang itu, janda seumur hidup. Tidak ada lagi yang bisa merebut posisi istri direkturku. Fu Tianchen. Kamu tidak boleh, aku hamil anakmu. Kamu bangun. Kamu kenal ini? Ini bukan giok San Jiao Jiao? Kenapa kamu juga punya satu? Dia yang mencuri giokku, berpura-pura menjadi aku dan bersamamu. Jadi pengantin malam itu sebenarnya adalah kamu. Ternyata selama ini adalah kamu. Ya. Tunggu. Fu Tianchen, aku tanya kamu. Anak dalam perut Zhang Jiao Jiao. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku bersumpah, aku tidak pernah menyentuhnya. Dia hamil, tidak ada hubungannya denganku. Itu aneh. Dia punya orang hebat di belakangnya, dan kemampuannya tidak biasa. Fu, pamanmu mengadakan rapat direksi, bilang kamu sudah tiada. Dia ingin mengambil alih Fu Group. Ternyata orang hebat itu adalah pamanku. Apa? Tidak, kali ini aku akan benar-benar menghajar mereka. Jangan buru-buru, aku punya cara untuk menangkap mereka semua. Fu, kamu sungguh malang, tiba-tiba saja sudah tiada. Kamu tidak bisa menangis dengan serius ya? Fu, kenapa kamu masih muda? Shiji, akhirnya kamu datang. Fu Tianchen sudah tiada, aku yang menang. Bukankah pemenang terakhir seharusnya aku? Lagi pula aku yang hamil. Tapi itu anak Fu Tianchen. APA, anakmu masih ada? Kamu berpura-pura menjadi aku, mendekati Fu Tianchen, menabrak Fu Tianchen, bahkan ingin membuatku keguguran. Shiji, hatimu kenapa begitu jahat? Karena Fu Tianchen memang pantas. Dia bahkan tidak mau menyentuhku sedikit pun, malah terus-terusan padamu. Wanita yang hamil ini, sekarang dia sudah mati. Desheng naik, bagaimana dengan aku? Tetap saja istri direktur, anak dalam perutku. Juga tetap pewaris Fu Group. Jadi, kalian berdua bekerja sama. Membuat Fu Tianchen tiada. Fu Tianchen adalah anak kandungmu. Bagaimana kamu tega melakukannya? Fu Group seharusnya milikku.
Semua karena ayah terlalu memihak anak bungsu. Harus mewariskannya pada ayah Fu Tinchen. Aku melakukannya hanya mengembalikan ke pemiliknya, sedangkan kamu, daripada memikirkan Fu Tinchen ini, lebih baik ikut aku. Desheng tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia akan membawa anak haramnya berkeliling menipu orang. Lebih baik dibuang, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Qian. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu tidak mati? Kalau tidak pura-pura mati, bagaimana aku bisa menipu kalian untuk mengungkap kebenaran? Kamu menjebakku, Ada apa? Bicaralah dengan polisi. Desheng. Semua ini karena kau yang menyuruhku. Keponakan baik, aku adalah pamanmu. Semua ini adalah perbuatan Sang Jiao Jiao. Aku tidak terlibat. APA? Jelas-jelas kamu. Masih berani membantah. Pergi sana. Shimei, tolong aku dan anakku. Lepaskan aku bersedia menjadi budakmu. Lebih baik kamu tanya suamimu, bukankah? Kamu mengandalkannya? Shimi, aku salah. Kalau begitu, tanyalah pada Shifu. Shifu, sudah cukup makan persembahanmu? Kamu bisa melihatku? Kamu ini licik, teknik siluman Shifu. Tidak bisa menipumu, benar-benar. Kamu licik. Shifu, aura kamu tidak bisa disembunyikan. Kalau tidak ketahuan, apakah aku masih muridmu? Shifu, tolong aku, maafkan aku. Kamu dulu adalah murid kesayanganku, kenapa setelah turun gunung? Kamu berubah? Manusia tidak akan berubah. Hanya dunia fana di bawah gunung yang bisa memicu nafsu serakah manusia. Sekarang, kamu jahat dan kejam. Hari ini, sebagai gurumu, aku akan menarik kembali semua kekuatanmu. Shifu. Benar-benar ditarik. Berry pose. Didrik. Tanpa kekuatan, masih bisa bersuara seperti itu. Sifat burukmu belum hilang. Ayah. Orang ini memiliki aura naga. Merupakan bakat langka dalam latihan Tao, sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Ayo cepat ikut aku kembali ke Gunung Langit. Jangan.